Ya Allah, belum diri dari tadi. Share screen-nya di mana ini? Oh ini. Oke, kamu lihat ini contoh satu paragraf satu ya. Ini kan ada abstrak, ada judul gitu ya. Ada abstrak. Ini introduction biar kamu jelas. Ini pakai pakai GPT ini deh. Ya ini yang introduction ini pakai GPT yang saya share ini, share screen ini. Kamu lihat annually berarti tiap tahun issue of low literacy practices is Indonesia is prominent. Ya, pasti selalu ada masalah di literasi Indonesia gitu ya. Bla 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 bla. Dan ini ada sumbernya. Dan sumbernya nyala kayak gini, Rek. Berarti ini dia pakai GPT. Kok pakai GPT? Pakai Mendeley. Pakai reference manager. Kalau nggak nyala, berarti dia nggak pakai reference manager. Jurnal manapun biasanya nggak nerima. Kalau nggak pakai reference manager itu Mendeley atau Zotero atau EndNote itu. Ini sumbernya berarti satu, dua, tiga, tiga sumber dalam satu satu kalimat ini. Ya, satu kalimat loh. Setiap opini itu selalu ada sumbernya kayak gini. Ini pakai GPT ini, nggak kelihatan kan? Karena alasannya banyak. Alasannya banyak. Kenapa kok low literacy practice? Ya tadi itu saya bilang, ya karena ini apa? Mana ini? Oh kayak gini. Ini nih pakai GPT nih, Rek. Saya nggak ngerti, nggak buat, nggak ini, nggak pakai ngetik. Awalnya tapi saya sendiri ngetik. Iya idenya kamu. Kalau idenya GPT salah, salah. Terus dikopas, masukkan ke GPT. Boleh nggak Pak? Boleh dong. Kayak matematika kan kalkulator yang bantu. Ya kan kita nggak usah mikir. GPT boleh, tapi kalau seluruhnya kamu masukkan kalkulator ya, nah kamu ngapain? Idenya kan dari kamu. Autentiknya kan dari kamu. Ini loh, yang ini loh, yang ini loh masukkan. Nah, yang ini loh. Yang kotak-kotak ini loh, loh. Ini. Reasonnya kan bisa kamu tambahkan banyak. Kenapa kok speaking ability-nya jelek? Karena satu, dua, tiga. Terus kasih bukti example-nya di SMK kayak Mbak Alfi tadi, Mbak Afifatus tadi. Terus kasih kesimpulan, jadi ya. Copy, jadikan paragraf. Without AI detect AI without AI synthesis detection kita kan gitu. Itu wes jadilah. Jadi dia strukturnya bagus, induk kalimatnya bagus ya. Oke itu Mbak Alfi sudah ya. Kamu revisi ya. Jangan di jangan jangan buat lagi. Jadi itu kamu kumpulkan di situ terus maksudnya. Ngerevisinya lo langsung di Google Spreadsheet itu ya. Nah, kamu mengumpulkannya ya di sini, nggak usah kumpulkan lagi. Besok saya lihat, oh ada perkembangan. Satu paragraf dulu. PR kamu dua, Mbak Alfi. Judul kamu kasih uniqueness sama paragraf satu betulkan. Kasih reason dengan sumber yang banyak. Sekarang Fredo, project based learning on 11 grade students. Lah, iki Fredo, dekek mburi do, Fredo, ono ta Fredo iki. SPO apa memang ya kalau Iya, judul Pak. itu kan ini toh judul itu kan frasa loh, bukan kalimat ya tapi tetap on 11 grade students ini taruh belakang aja ini Fredo ini Fredo ini
Writing conditional sentence at SMN 1 Bangsal. An analysis of accuracy, fluency, and complexity. Writing ya ini ya. Oke, tak tunjukkan ya. Sawangan ini sopo ya kemarin ya, Mbak Septi aja. Mbak Septi ini juga writing kan. Kamu masih ingat Tarek? Brown kemarin. Unsur-unsur writing itu apa saja? Lupa pasti. Padahal itu dibuat tes, pre-tes kamu itu. Pre-tes sama post-tes kamu itu padahal. Kan sudah saya omongkan tahun kemarin ya. Ini tuh penting gitu kan. Saya tunjukkan misalkan. Nah, ini contoh asli pretest post-testnya anu Mbak Septi ya. Pretest post-testnya Mbak Septi lah. Ini tak gede. Nah, ini contohnya. Kamu lihat itu, writing itu ya. Content, organization, vocabulary, language use sama mechanics. Ini kan, content, organization, vocabulary, language use, mechanics. Lah, Mas Fredo, ini accuracy, fluency, complexity, tapi di writing. Writing ini anak fluency nih, Tang. Aku lah bingung ini. Complexity, akurasi. Akurasi. Lah, ini harus ngikuti teori, nggak boleh ngawur. Unsur-unsur kayak gini nih ngawur, nggak boleh. Harus sesuai dengan ini loh. Ini writing ini, konten yang dianalisis itu ya, isinya, organisasi ini, struktur kalimatnya ada eksposisi, terus apa atau orientasi, klimaks, resolusi begitu. Ini kalau karena ini cerita rakyat ya. Terus vocabulary-nya, language-nya, language use atau diksi penggunaan katanya, mechanics itu kayak grammarnya, besar kecilnya itu. Fredo, judul kamu ini salah, bro. PBL, Project Based Learning juga pun sudah banyak diteliti, do, Fredo. Sangat banyak diteliti. Terus bedanya apa kamu dengan penelitian yang lain? Nah, ini. Selalu begitu, tak, Pak? Iya, selalu begitu. Caranya bagaimana, Pak? Ya tinggal kamu gini caranya, Mbak Alfi juga tak ajari. Buka Google, ya, buka Google. Materi teori kamu masukkan ke Google. Current atau bibliometrik ya, atau current research. Penelitian terkini ya bahasa Indonesianya begitu, penelitian penelitian terkini tentang tentang project based learning. Di sini kan akhirnya kan keluar, di sini itu paling enak itu bibliometric research gitu. Nah, PJBL sudah banyak penelitian tentang PJBL ini, dan kamu ditanyain sama dosenmu apa bedanya dengan penelitian kamu yang lain, dengan yang lain apa bedanya, gitu nggak bisa jawab, cari judul lagi. Itu ya apa ini. Fredo, kamu do, ono tagak iki arek iki. Iya, Do, suara-suara do, suara do. Judulmu, iya. judulmu bedanya dengan penelitian yang lain apa do? Halo, apa Pak Ikut? Soalnya yang kemarin tuh saya pakai metode itu, Pak, yang grammar translation method itu. Hmm, grammar translation method Terus mana saya nih? revisi pakai, Iya, tak kasih tahu ya. Kamu kan dulu diajari Teaching by Principles by H. Douglas Brown. Iki tak omongno wingi nang Anggir saiki nang Fredo iki, padha iki. Grammar translation method itu tahun 17, abad ke-17 itu, 1700. Sekarang itu abad 2000, 2025. GTM itu sudah ditinggal, sudah 20 abad yang tahun yang apa? 3 abad yang lalu. Jangan pakai GTM. Ini ya, ini kan buku yang pernah kamu diajarkan sama Bu Ganinda dahulu kan. Ini lihat tuh. Alasan saya menolak kamu itu gara-gara ini. Atau wes gini wes, ketokan kuku do. Kukumu yang panjang itu ketok lek kamu kalah. Nanti kalau kamu dapat
pembimbingmu kamu kasih GTM atau PBL atau PJBL, Project Based Learning itu, pasti disuruh ngerevisi. Nah, ini loh, Grammar Translation Method ini. Ini tahun 1780. Bahkan pertama kali pendidikan bahasa diajarkan, cara yang diajarkan itu caranya Grammar Translation Method ini, menerjemahkan gitu. Ini GTM ini paling kuno, paling bahula. Malah kamu pakai, nah ini classical method ini. Makanya saya tolak dulu itu. Ini ada bukunya dan ada buktinya. Boleh pakai Grammar Translation Method ini, tapi kamu ubah dengan yang kekinian gitu. Yang terkini tentang apa. Fredo, perlu banyak baca, Do. Kemarin tak ajari kan kamu nggak Baik, ada. Pak. Pakai ini, web apa? Pakai apa itu kemarin untuk menentukan topik penelitian itu pakai apa kemarin? Open Knowledge Map, AI itu, AI-nya pakai Open Knowledge Map. Sudah kamu lakukan? Pasti belum. Oh. Iya. Jadi teman-teman ini dianggap menganggap remeh. Nanti ketika sudah, Pak, sudah mau ini Pak, harus 3 bulan harus selesai skripsinya Pak. Ini gimana ini Pak? Kakak kelasmu bingung wis. Wis diajar nang ujian nangis. Revisi ini pirang-pirang bulan. Kalau lulus-lulus, ngulang tahun depan. Si anggun. Tak lulus tahun bareng teman-temannya. Lulus berikutnya lagi. Iya kan? Monggo. Simpel. Justru si laki-laki malah nganut. Kakak kelasmu itu. Dia itu malah dia rajin ke sana. Betul itu. Lulus lah si Saiful. Gondrong itu. Pokoknya rajin. Nggak penting pinter ya, kira ya teman. Skripsi ini nggak butuh pintar. Yang penting kamu rajin. Nggih. Ya ini PR-nya Fredo ngerevisi judul. Satu, do cari judul tentang topikmu yang terkini apa. Baca, cari cari di internet, pakai GPT, terserah kamu. Pokoknya yang terkini apa. Ini masih bahula. Konten kamu masih apa jenis kuno. Hmm. PJBL sama PJBL ini terlalu banyak, bukan kuno yang ini. Yang GTM kuno, yang PBL ini atau PJBL ini harusnya project based learning ya, PJBL. Itu terlalu banyak. Nah, bedanya kamu dengan yang lain apa? Beda ya di ini ya. Terus pengulangan do 11 grade di sini juga ada SMA 1 bangsa. Objeknya satu aja. Terus analisis akurasi, fluency, complexity ini bukan writing ini kayaknya ini speaking ini. Tapi kamu di sini writing. Nah, berbahaya. Terus ini salah kabeh. Terus sekarang paragraf 1. Oh, paragraf 1 lumayan tuh. Tapi belum tak cek AI-nya ya. Ya, ini lumayan ini Fredo ini. Paragraf 1-nya ini. Writing English ini ya kalau dilihat ya. Itu significant challenge banyak kendalanya. Not only grammatical accuracy but also expression and complex linguistic structure. Ada sumbernya juga. Bagus. Masuk. Wakil fair dolek kamu api kalau api dolek keliru ya keliru tuh. Among the various grammar aspect. Ah, ini juga masih ngomongkan difficulty di writing English ya. Ini bagus banget ini. Nah, senior high school sampai semantic complexity ini tapi gak ada sumbernya. Kasih sumber do. Ini kayak Wardani gini. In the context of Indonesian senior high school students frequently make mistake ya. Satu paragraf ini kayaknya utuh ngomongkan permasalahan di writing. Nah, ini yang betul. Paragraf yang betul kayak gini. Nah, yang salah ini. Jadi conclusion itu induk kalimat sama conclusion nggak usah pakai sumber. Induk kalimat sama karena induk kalimat itu kan opini kamu ya. Conclusion juga kan opini kamu, nggak usah pakai sumber itu. Justru yang
reasonnya itu atau apa alasannya atau bukti anak kalimatnya itu justru yang pakai sumber-sumber itu. Dok, revisi dok, judul kamu. Minggu depan saya lihat Iya, kamu Pak. kerjakan di sini lagi di apa spreadsheet. Sekarang itu bulan apa sih? November. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei. Kurang 7 bulan. Juni, Juni lah, 8 bulan. Juli apa? Juli apa Juli ini Bu? Ujian skripsinya. Saya bahasanya ya Februari. Kan 3 bulan. Heeh. Jadi kamu ada waktu 8 bulan untuk kerjakan skripsi. Nah, 3 bulan saya bahas 4 bulan apa 45 satu dua tiga ini satu bulan bab satu betul bab dua bab tiga. Berarti apa sekarang apa November Desember Januari kamu harus sudah punya satu dua tiga. Kamu kepotong PPL juga kemarin itu nggak maksimum. Kamu iso lah. Ya wis coba kerja no, saya ulang. Ya gak apa. Kamu kalau sudah oh iya lah PPL wis karo. Enggak. Misalkan teman masih teman-teman lek duwe iki, lek wis duwe skripsi, terus sama skripsi dan sudah bagus, gak usah ikut kelasnya Pak Iqlil, gak usah ikut. Free. Heeh. Heeh. Kamu lek duwe 1 2 3 coba kirim ke Pak Iqlil yang kamu kemarin tuh. Nek tak hujat tuh. Skripsimu atau papermu ketika PPL kemarin coba kirim ke Pak Iqlil. Daripada dihujat di apa forum yang serius sama pembimbing dosen pembimbing pengujimu ya atau dilihat ada adik kelasmu mending tak hujat sekarang. Ini wujud cintanya Pak Iqlil ke kalian. Aku ini khawatir ngono lho. Kamu itu ya apa ini kok bantai. Nah, ya. Bantai nang forum mending tak bantai sekarang. Tak ojo sakit hati ya. Tak, tak agak kasar gitu. Memang biar kamu tuh saya deadline gitu. Ini kayak ibumu lah akhirnya. Biar ada deadline gitu. Ya Mas bagus ya. Kirim, tak koreksi. Google Drive. Hmm. Hmm. Gak apa ya. Kalau dikoreksi gak apa ya. Mas Pedo sudah Mas Pedo. Itu judulmu cari yang lain. Nanti Baik, kalau Pak. bingung wis mentok putus asa ke Pak Iqlil aja. 4 mata tak ajari. Mas Fredo. Kasih nama Mas Bagus. Hmm. Untung ono emailnya. Akhirnya roh gitu kasih. Oh bagus ini. Bagus. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kamu lihat bingung bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Santai aja. Autonomous learning ini berarti ya. Heeh. Speaking. Heeh. Pakai apa? Pakai dia itu autonomous learning itu pakai apa? Belajarnya itu sendirian itu pakai apa? Google kan? Cici kan Cici. Asisten pribadi kamu. Oh, Cici. Nah ini harus dikerangkai nanti di bab 2. Autonomous learning ini langkah pembelajarannya seperti apa? Langkah-langkahnya di bab 2. Kayak kamu juga, Ger. Langkah Among Us itu pembelajarannya itu ya apa langkah-langkahnya? Kudu nemu skripsi atau artikel yang mirip atau yang sama malah bagus kayak kamu. Jadi langkah-langkahnya itu sudah pakem, kamu nggak buat-buat sendiri. Autonomous learning ini TE TE Mas siapa jenenge? Siapa kakak kelas kamu itu? Lorna. Pakai apa sih kemarin itu? Pakai AI tapi ada langkah-langkahnya itu disingkat jadi apa ya kemarin deh. Ada singkatannya gitu loh. Dia jadi framework namanya. Nah, langkah-langkah pembelajaran itu jadi framework namanya, framework. Caranya ngajar pakai emong. Nah, caranya ngajar pakai autonomous learning ini.
Kalau kamu enggak, kalau kamu dua ini korelasi, kamu juga enggak ya, Mbak Alfi? Iya, Mbak Bagus ya, enggak. Kalau korelasi enggak. Kalau kamu ini korelasi ya, pengaruh ya. Iya kan? Kamu mau korelasi. Pengaruh itu apa kamu itu? Mengaruh. Korelasi itu. Kamu kok korelasi semua ya? Coba saya lihat introduction-nya. Loh, kamu sudah baca Homi Baba, Homika Baba. Sumbernya ini. Tahu dari mana kamu Baba? Ini loh Baba, ini loh Baba. Menurut Baba, di Google. Jadi Homika Baba itu expert di bidang identitas. Identitas, kamu berbahasa Inggris itu loh. Buat apa sih? Oh, biar terlihat keren Pak. Itu Kababa, kajiannya Kababa. Ayo, tadi itu belum membaca. Oh, Mas bagus, sangat bagus. 80 lah, 80% lah nilainya. Judul sudah bagus, tinggal menambahkan spesifikasi. Strategi belajar mandiri ini kan terlalu general ya. Autonomous learning ini kan general, Mas, Mas bagus ya. Kamu fokus ke autonomous learning yang mana ini? Tapi kayak gini tok kayaknya sudah oke ini. Tapi takutnya diginikan sama kayak Mbak Alfi tadi loh, Mbak Alfi. Autonomous learning ini Mbak Afifatus ya. Sudah banyak yang neliti kayak Lorna misalkan. Bedanya Mbak Lorna apa kan? Saya korelasi Lorna apa? Eksperimental justru melemahkan kamu. Eksperimental kan bagus. Korelasi bawahnya eksperimental gitu ya. Kamu malah melemahkan lah. Dihujat lah kau. Nggak dosen pembimbing ganti. Hmm. Atau perbaiki atau sempurnakan. Jangan autonomous learning tok, tambah dikit-dikit. Autonomous learning apa ya? Pakai metode STEM atau pakai apa? STEM on autonomous learning atau ya apa gitu loh. Atau TPACK, TPACK pakai TPACK itu misalnya. Apa TPACK itu pakai digital digital, pakai Google begitu. Soalnya ditanyain kok biar jawabnya enak. Paragraf satu sudah oke. Semakin oke lagi Mas Bagus kalau tambahkan lebih banyak sumber alasannya kenapa kok difficult, tantangan apa berbicara bahasa Inggris kok sulit ini, sebutkan lebih banyak lagi gitu. Jangan hanya kababa saja, homi kababa dari dari statistik misalkan. Di Indonesia yang berbicara bahasa Inggris cuma 1%, misalkan. Sebutkan aja yang banyak semakin bagus. Nah kayak gini, kayak ini loh Gus. Speaking speaking sulit alasannya satu, dua, tiga. Terus dikasih kesimpulan. Kesimpulannya sudah betul. Paragraf dua. Nah, masuk ini. GPT itu digunakan boleh. Dan saya yakin kamu pakai GPT. Tapi ketika kamu sudah pakai tabel, kamu pakai tabel ya. Nah, jadinya bagus. Jadi tertata, apa ini terstruktur. Sebenarnya, itu paragraf 2-nya bagus atau paragraf satunya. Tidak ada masalah. Tidak ter tidak ter apa? Karena idenya kamu sudah munculkan and Lee gitu kan. Gak apa-apa yang bahasa Inggris meningkatkan, namun nah ini salah itu. Salah itu mulai salah. Kayak digonggung, dipuji. Strategi belajar yang tepat dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Penelitian oleh Lee and Lee, pengajaran berbasis mandiri mampu meningkatkan kelancaran siswa. Namun, sebagian penelitian hanya menilai hasil belajar pada si guru. Masih, oh maksudnya, oh begitu tak.
Oh, betul, 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 betul. Jadi Gus, paragraf 2 itu solusinya kamu search di Google bibliometric research. Search di Google atau systematic review. Kata kuncinya ini, Rek. Kamu kalau dari Google itu untuk mengetahui web kamu ya, pakai ini loh. Di paragraf 2 ini ya, paragraf 2. Pakai ini ya, bibliometric research. Research atau systematic review. Nah, ini. Jadi ini tuh kumpulan dari berbagai sumber artikel yang terdahulu. Kamu biar tahu posisi kamu tuh di mana. Ini sungguh tangga gitu ya, tangga. Oh, ternyata artikel yang terdahulu tahun 2021, 2022, 2023, 4. Di sini ternyata. Nah, saya mau di sini, Rek. Saya mau di sini. Gitu. Nah, si Fredo tadi itu Grammar Translation Method GTM. Tahun 1770 ini GTM. Jauh sekali, saya kan baru 25. Grammar Translation Method, Direct Method itu aula, jangan dipakai. Jigsaw, gitu-gitu. Pasti dibantai bahasa ini. Malu aku punya mahasiswa kamu. Oh. Jadi butuh lain. Ya apa ini? Hmm. Saya beli, Bu. Saya beli ini. Hmm. Masalah beli-beli, ini masalah harga diri. Oh, jawaban. Oke, lanjut. Oke, oke. Ya sudah, revisi itu ya. Beri tambah banyak alasan, judulnya diperkuat, diberi keunikan judulnya. Wes, tugasnya itu. Afifatus sama Renata sama Anggila sudah sih. Sudah kan? Belum. Oh, introduksinya belum. Oke, lihat. Anggi, Renata dulu. Gak apa, Rek. Mending dibantai sekarang daripada nanti. Nah, ini. Nah, ini sama kayak Afifatus. Hanya induk kalimat di sini. Kalau mau ngomongkan permasalahan, ngomongnya masalah aja gitu ya. Difficulties in writing, ya ngomong difficulties. Ojo ngomong important, writing skill is important, jangan begitu. Bisa ngomong aja langsung. There are there are so many issues atau permasalahan in writing in senior high school apa vocational high school. First, gitu loh, Rek. Satu, have difficulty expressing their idea. Second, gitu, motivation. Third, apa begitu kan ya? Writing is difficult for vocational high school. There are three reasons. First, second, third. So, simpulannya jadi itu. Learning apa ya? Ah, salah kesimpulannya. Kesimpulannya salah, Rek. Iya, iya. Tadi kan media digital yang important ini ya. Coba ya, important. Misalkan aku ini. Langsung satu, dua, tiga. Jadi, kesimpulannya kamu Renata. Jadi, penggunaan penggunaan media media penting. Penting. Oh, bukan media sih kamu penggunaan learning. Enggak boleh mendedikasikan kesimpulan itu Renata intinya ya.
harus sama dengan itu. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan itu, difficulty ini, untuk menyelesaikan difficulty-nya writing, penelitian ini mencoba untuk menggali. Penelitian ini mencoba untuk menggali, maksudnya tuh, penelitian ini mencoba untuk mengeksplor atau meneliti atau apa gitu ya tentang ini, tentang apa. Karena penelitian, therefore, oleh karena itu, based on from those problems atau issues, this research try to seek the correlation between oh, kamu ini dah entau in enthusiasm sama participation tentang kamu Renata, enggak kan, kamu kan motivasi saja kan, iya lah, enthusiasm sama partisipan tapi di situ muncul, nah ini berbahaya, berbahana ini. Total kamu kan motivation. Beda motivation dengan participation itu, beda. Jadi ini mencoba untuk meneliti apa sih pengaruh motivasi siswa dengan skornya. Ini kan kamu kan maunya kan? Iya kan? Iya. Daripada diajar, warna project. Loh, iya. Heeh. Apa bedanya approach? Kamu ini media tak approach? Media kan? Tapi kamu ngomongkan approach. One approach effective is students motivation and learning outcome is the use of interactive media. Nah itu bukan approach berarti, atau jangan approach, jangan jangan menggunakan istilah-istilah yang berbahaya, kan? Jangan menggunakan istilah yang berbahaya di pada sehari-hari. Kayak approach ini berbahaya ini. Kedua ada teknik, ada lagi pesan. Ini ditanyakan kamu bedanya apa kamu jawab. Bedanya apa? Aku jawab apa bedanya? Nggak tahu kalau berbahaya. Tapi hidup ya gak gini-gini amat ya. Ini tak ikhlas aja. Sing mendramatisir. Tapi takutnya ditanyakan, kamu gak usah jawab. Terus keluarlah air matamu di ujian. Rasanya beda. Kayak kamu kan kemarin di kelas kan dengan anak-anak SMA ya. Yang kamu hadapi ini dosenmu, orang sing S3 bahkan. Gak ngejer kan. SMA yang ngejer mana dosenmu dewe dan dia sudah S2 juga lagi ya. Gak ngejer tinggal. Kadang-kadang mereka nggak tanya, mereka itu nggak tanya, ngetes apakah dia paham. Ngono. Dia tahu jawabannya mereka kadang-kadang ya. Jawabannya salah. Ini kurang-kurang. Mukanya berubah masam gitu ya. Terus kamu sama pembimbingmu kayak minta tolong. Enggak dulu ini, tolong-tolong ini. Nah, jawab no, tolong nanti. Kita tolong. Tanya ketika ujian, semuanya jadi penguji, semuanya jadi penguji. Masalah. Meskipun pembimbing kamu jadi penguji satu di berita acara itu loh, penguji satu jadi penguji satu, penguji dua, malah chairman, board examinees gitu kan, ketua penguji. Justru yang ketua penguji itu pembimbing satu kamu kan, menginisiasi membuli kamu itu justru pembimbing satu kamu. Karena dia tahu penelitian kamu kan, dia yang paling tahu penelitian kamu kan. Masa tanya apa penelitian tentang apa penelitian kamu? Ya tidak mungkin. Dia tanya, udah tahu penelitian kamu, kok tanya penelitian kamu. Atau dia memang baik ya, banyak baik, iseng-iseng aja. Begitu rek, alhamdulillah. Tuh.
Iya, ingat ya, kamu itu nganu toy template-nya dua template-nya Pak Ikil ini loh. Kalau artikel itu seperti ini, introduction itu. Paragraf satu tentang fenomena, terus bahwa dua novelty, teori gap, pelatih gap kamu itu, penelitian kamu ini menimbulkan gap apa? Theoretical, methodological, apa praktikal? Ada tiga gap di penelitian itu. Skripsi kamu itu loh, Pak ngomong novel tembak gap itu apa sih Pak? Perbedaan kamu dengan yang penelitian yang terdahulu. Inovasinya apa sih itu loh? Itu novelty. Kamu milih, nggak tiga-tiganya enggak, satu tak loh nggak apa-apa. Theoretical gap kah? Methodological gap kah? Atau practical gap? Contoh, theoretical gap. Mbak Afi sama Mbak Renata tadi itu apa tadi judulnya? Atau ini si Anggi, saya masih ingat. Anxiety dengan, ya, terus kan kurang itu. Tambahin lagi ya dengan self efficacy. Student anxiety atau self confidence gitu. Self anxiety dengan rasa kurang percaya diri, misalkan begitu. Itu kan dua teori yang berbeda, ya kan? Gabung, tes. Jadi theoretical gap. Yes. Sebenarnya dengan yang lalu Pak apa? Yang lalu itu cuman student anxiety aja, tapi nggak ada yang ngomongkan tentang self confidence Pak. Oke, wis jadi judul, ngono loh. Iya kan? Ah, autonomous learning, wis akeh. Tambah ono titik tis, jadi theoretical gap. Sama ya Mbak Alfi, kamu gitu ya. Gitu. Kalau methodological gap bagaimana Pak? Metode itu. Jadi penelitian. Jadi ini loh, Rek. Ini kalau teori tentang autonomous learning. Enak ya, Mbak. Ini apa ya? Wes sudah agak dengan autonomous learning. Autonomous learning ini, autonomous learning, misalnya ya, for example. Autonomous learning ini kan teori, sebuah teori. Teori itu otak, ide. Bagaimana ide ini bisa disalurkan dengan baik, anak-anak yang mengerti, itu bagaimana sih caranya? Dia melewati namanya metode. Metode. Metode itu cara untuk menyalurkan sebuah teori ini. Kamu jelaskan autonomous learning langsung ke anak, ini nggak bisa. Kan pakai metode. Dan untuk meneliti juga kan sama. Meneliti itu juga harus pakai metode. Makanya ada methodological gap. Kamu kan pakai korelasi, ya. Korelasi kan kamu pakai angket, ya. Kan kamu pakai metodenya kan korelasi, correlation, korelasi. Kan pakai angket. Kamu tambahi sumbernya hanya angket, tapi pakai checklist. Nah, checklist. Di checklist apakah dia itu speakingnya baik atau tidak sih skornya pakai checklist kamu tidak ada skor. Ini multiple nah, data di sebenarnya banyak data yang dihasilkan hanya satu